Iya, pada hari ini Jumat 10 November 2023 saya mendatangi Mapolda Papua di Ditreskrimum Polda Papua untuk melaporkan John Wempi Wetipo atas dugaan pencemaran nama baik di mana Saudara John Wempi Wetipo melanggar pasal 310 KUHP yang secara sengaja di depan publik melakukan pembunuhan karakter kepada saya secara pribadi dengan tuduhan yang tidak ada dasar hukum, yaitu saya sudah menyiapkan buktinya. Ada 3 video, yaitu video pertama adalah saat pelantikan anggota MRP Provinsi Papua pada Selasa 7 November 2023, di mana John Wempi Wetipo menyebut nama saya yang tidak dilantik beserta 7 calon terpilih anggota MRP lainnya karena dituduh menolak otsus dan melakukan judicial review di MK. Video yang kedua yaitu setelah acara pelantikan ada doorstop dari wartawan dan John mengulangi statementnya yang sama dengan menyebut nama saya dan nama Wartanari. Video yang ketiga yaitu saat pelantikan anggota MRP Provinsi Papua Tengah di Nabire pada Rabu 8 November 2023, di mana John kembali menyebutkan nama saya bahwa Topanari Benisweni. Dia tambah lagi 2 nama yaitu Yoel Mulaid dan Ustadz Alpayage. Takut berkomentar padahal mereka dirugikan. Atas pernyataan itu takut berkomentar, maka saya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan percaya kepada negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dan hukum masih menjadi panglima di negara ini, maka saya menempuh jalur hukum untuk melakukan pelaporan dugaan pencemaran nama baik kepada saudara John Wempi Wetipo. Karena apa yang dituduhkan kepada saya yaitu yang pertama menolak otsus. Saya tidak pernah buat statement menolak otsus karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangan MRP sesuai pasal 20 huruf E, itu MRP menerima aspirasi masyarakat, adat, masyarakat perempuan dan umat beragama serta masyarakat pada umumnya. Nah, kita melaksanakan program dan kegiatan MRP secara institusional, bukan personal Benisweni, tetapi itu aspirasi masyarakat yang kita jaring melalui rapat dengar pendapat, reses, kunjungan kerja dan sebagainya. Nah, pada saat rapat-rapat yang dilaksanakan atau kita menjaring aspirasi masyarakat, kan ada 3 kelompok masyarakat yang merespon otsus itu. Ada 3, yaitu yang pertama ada masyarakat yang menolak otsus, yang kedua ada masyarakat yang menerima otsus, yang ketiga ada masyarakat yang menerima otsus dengan catatan. Nah, itu kita lakukan inventarisasi dan dokumentasi dan dapatkan buku seperti ini yang kita juga sudah serahkan pada Prof. Mahfud MD dan juga kepada Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kita MRP secara institusional maupun saya secara personal tidak pernah buat statement atau menyatakan bahwa kita menolak otsus, karena kita sadar dan tahu dan paham bahwa MRP dan otsus adalah bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Seperti satu sisi mata uang, di sisi ini adalah MRP, di sisi ini adalah otsus. Jadi kalau kita menolak otsus berarti menolak MRP juga, menolak MRP berarti menolak otsus. Jadi itu tindakan bunuh diri kalau kita menolak otsus. Nah, itu harus dipahami oleh John. John ini tidak memahami otsus, jadi asal menuduh. Kita ini paham bahwa kedudukan MRP dalam otsus itu sudah jelas dari pasal 19 sampai dengan 25 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, dan kewenangan MRP. Nah, oleh karena itu, saya pikir jangan asal komentar seperti itu, apalagi sebagai pejabat publik. Tuduhan yang kedua yaitu judicial review. Nah, John perlu tahu bahwa pada tanggal 25 April 2022, saat Presiden Jokowi menerima kami di istana, Presiden Jokowi bahkan menyatakan kami menghormati, kami menghargai apa yang sudah dilakukan oleh MRP adalah proses konstitusional. Jadi judicial review itu adalah proses hukum yang juga diakui dan dihormati oleh Presiden Jokowi. Lalu ini pembantu Presiden Jokowi yang namanya John Wempi Wetipo menganggap itu pelanggaran. Nah, ini
adalah upaya delegitimasi Presiden Jokowi dari seorang John Wempiwetipo. Ini harus saya sampaikan ke Presiden Jokowi. Tolong Presiden Jokowi lihat dan review kembali posisi John Wempiwetipo. Karena apa yang dilakukan sebenarnya melemahkan eksistensi Presiden Jokowi yang sudah mencapai approval rating sampai hampir 80% di tanah Papua. Nah, oleh karena itu saya pikir dua tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak masuk akal, tuduhan yang tidak ada bukti hukum, tidak ada putusan peradilan. Kalau kita bicara penolakan otsus maupun judicial review, apakah itu kejahatan? Apakah itu tindakan kriminal? Nah, ini kan asumsi-asumsi yang dijustifikasi supaya menjatuhkan saya dan teman-teman saya yang lain. Jadi saya pikir apa yang John lakukan, saya harus menempuh jalur hukum. Karena saya ini anak Tabi dan Saireri. Di dalam tubuh saya ini ada dua aliran darah. Aliran darah dari Saireri dan yang kedua aliran darah dari Tabi. Nama saya orang Tabi, sama dengan Orbanari, saudara Orbanari dari Tanah Merah. Jadi ini merupakan pelecehan dan pembunuhan karakter terhadap diri saya, Benisweni. Terima kasih.